Pernahkah Anda merasa tersinggung atau diabaikan oleh orang-orang di sekitar Anda? Atau mungkin Anda sering bertanya-tanya bagaimana cara menghadapi ketidakadilan dengan kepala dingin? Di video kali ini, kita akan menjelajahi 7 pelajaran stoik yang dapat membantu Anda mengatasi rasa tidak dihormati dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Rasa tidak dihormati bisa menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan. Dalam situasi seperti ini, kita seringkali merasa marah, tersinggung, atau bahkan tertekan. Namun, filosofi Stoikisme, yang berasal dari filsuf Yunani kuno seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, menawarkan panduan berharga tentang bagaimana menghadapi dan mengelola perasaan ini dengan bijak. Berikut adalah 7 pelajaran stoik untuk menangani rasa tidak dihormati. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jika kamu suka video ini, berikan like dan tinggalkan komentar positif di bawah terkait video ini. Silahkan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain jika kamu merasa video ini bermanfaat. 1. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Salah satu prinsip dasar Stoikisme adalah membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain atau bagaimana mereka memperlakukan kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespon. Ketika merasa tidak dihormati, alihkan fokusmu pada bagaimana kamu ingin bereaksi. Pilihlah untuk merespon dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Konsep Stoikisme mengajarkan bahwa banyak ketidaknyamanan yang kita rasakan berasal dari keinginan untuk mengendalikan hal-hal di luar kekuasaan kita. Dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang berada dalam kendali kita, seperti pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri, kita dapat mengurangi rasa frustasi dan meningkatkan kesejahteraan mental. Misalnya, saat menghadapi situasi di mana kamu merasa tidak dihormati, alih-alih terjebak dalam kemarahan atau kekecewaan, kamu dapat memilih untuk bereaksi dengan tenang dan bijaksana. Ini tidak berarti kamu harus menerima perlakuan buruk atau tidak melindungi dirimu sendiri, tetapi lebih pada bagaimana kamu memilih untuk menjaga ketenangan pikiran dan integritas diri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin tidak bergantung pada keadaan eksternal atau bagaimana orang lain bertindak terhadap kita. Sebaliknya, mereka bergantung pada bagaimana kita mengelola respon kita terhadap situasi tersebut. Dengan demikian, latihan kesadaran dan pengendalian diri dapat membantu kita menjaga kestabilan emosional dan menemukan ketenangan di tengah kekacauan. 2. Terima realitas sebagaimana adanya. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima realitas sebagaimana adanya tanpa penilaian emosional yang berlebihan. Jika seseorang tidak menghormati kamu, akui itu sebagai fakta dan bukan sebagai cerminan dari nilai dirimu. Ini membantu mengurangi dampak emosional dari situasi tersebut dan membuatmu lebih siap untuk menghadapi kenyataan dengan kepala dingin. Dalam filosofi Stoik, penerimaan realitas sebagaimana adanya adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin. Ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita, penting untuk memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol segala sesuatu di luar kendali kita. Namun, kita memiliki kekuatan untuk mengontrol respon kita terhadap situasi tersebut. Dengan menerima fakta-fakta yang ada tanpa mengabaikan atau melawan kenyataan, kita bisa menghindari stres dan frustasi yang tidak perlu. Stoikisme mengajarkan kita untuk memisahkan apa yang bisa kita kontrol, seperti sikap dan tindakan kita, dari apa yang tidak bisa kita kontrol, seperti perilaku orang lain atau hasil dari situasi tertentu. Ketika seseorang tidak menghormati kita, alih-alih terjebak dalam kemarahan atau rasa sakit hati, kita bisa memilih untuk fokus pada bagaimana kita merespon situasi tersebut dengan cara yang bijaksana dan penuh integritas. Melalui penerimaan ini, kita tidak hanya mengurangi dampak emosional dari situasi tersebut,
tetapi juga memperkuat ketahanan mental kita. Stoikisme mendorong kita untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berlatih kebajikan, seperti kesabaran, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih seimbang, terlepas dari apapun yang terjadi di luar kendali kita. 3. Latih empati dan pengertian. Kadang-kadang, perilaku tidak hormat bisa berasal dari kesalahpahaman atau masalah pribadi orang lain. Dengan berlatih empati dan mencoba memahami perspektif mereka, kamu dapat mengurangi kemarahan dan merasa lebih damai. Ingatlah bahwa orang lain mungkin bertindak berdasarkan ketidakamanan atau masalah mereka sendiri, dan hal itu tidak selalu berkaitan dengan dirimu secara pribadi. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita dan menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Ketika menghadapi perilaku yang tidak hormat, penting untuk mengingat bahwa reaksi kita adalah satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendali kita. Dengan melatih empati, kita bisa lebih memahami bahwa tindakan orang lain seringkali adalah refleksi dari kondisi internal mereka sendiri, bukan dari penilaian terhadap kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin kita tidak seharusnya bergantung pada perlakuan orang lain. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, alih-alih merespon dengan kemarahan atau frustasi, kita dapat memilih untuk tetap tenang dan rasional. Dengan mengembangkan kebijaksanaan dan kesabaran, kita dapat merespon dengan cara yang konstruktif dan mengurangi dampak negatif dari situasi tersebut. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Stoik, kita dapat mengelola reaksi kita terhadap perilaku yang tidak hormat, menjadikannya kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan kualitas hubungan dengan orang lain. 4. Pertimbangkan apa yang bisa kamu pelajari. Stoikisme mendorong kita untuk melihat setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ketika menghadapi penghinaan atau ketidakhormatan, pertimbangkan apa yang bisa kamu pelajari dari situasi tersebut. Apakah ada cara untuk meningkatkan komunikasi atau batasan pribadi? Dengan mengubah pengalaman negatif menjadi pelajaran, kamu dapat mengubah cara pandangmu terhadap situasi tersebut. Dalam pandangan Stoik, setiap tantangan atau kesulitan adalah kesempatan untuk memperkuat karakter dan memperdalam pemahaman diri. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit atau tidak menyenangkan, seperti penghinaan atau ketidakhormatan, kita diajak untuk merenungkan reaksi kita dan mencari hikmah di balik pengalaman tersebut. Pertama-tama, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari tentang bagaimana saya merespon situasi ini? Apakah reaksi saya sesuai dengan nilai-nilai yang saya anut? Ataukah saya justru terjebak dalam emosi negatif yang bisa dihindari? Stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan reaksi kita, bukan untuk membiarkan situasi luar mempengaruhi kedamaian batin kita. Kedua, evaluasi apakah ada hal-hal yang bisa diperbaiki dalam komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Mungkin ada cara yang lebih baik untuk menyampaikan pendapat atau menetapkan batasan pribadi. Apakah ada sesuatu yang bisa diperbaiki dalam cara kita mengungkapkan kebutuhan dan keinginan kita? Stoikisme mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dalam berbicara dan bertindak. Ketiga, refleksikan tentang nilai-nilai apa yang dipegang teguh dan bagaimana kamu dapat lebih konsisten dalam menerapkannya. Stoikisme menekankan pentingnya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Menggunakan pengalaman negatif sebagai cermin untuk menilai kembali dan memperkuat nilai-nilai ini dapat membantu kamu tumbuh menjadi individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dengan mengadopsi pandangan ini, kamu bisa mengubah pengalaman negatif menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan pribadi dan memperdalam pemahaman tentang diri sendiri. Ini adalah inti dari filosofi Stoik, mengubah tantangan menjadi peluang untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. 5. Jaga integritas pribadi. Menurut Stoikisme,
kita harus selalu menjaga integritas dan nilai-nilai pribadi kita. Jangan biarkan tindakan orang lain mengubah siapa kamu sebenarnya. Jika seseorang tidak menghormati kamu, tetaplah berpegang pada prinsip dan nilai-nilai yang kamu yakini. Tindakan hormat dirimu sendiri adalah bentuk terbaik dari harga diri yang bisa kamu pertahankan. Dalam pandangan Stoikisme, integritas pribadi adalah inti dari kebahagiaan dan ketenangan batin. Para Stoik percaya bahwa kita hanya memiliki kontrol atas pikiran dan tindakan kita sendiri, sementara kita tidak bisa mengendalikan tindakan atau sikap orang lain. Dengan demikian, menjaga integritas pribadi berarti fokus pada bagaimana kita bereaksi terhadap situasi dan memastikan bahwa tindakan kita tetap selaras dengan nilai-nilai dan prinsip yang kita pegang. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan tindakan atau sikap orang lain mengganggu kedamaian batin kita. Sebaliknya, kita harus terus-menerus menilai dan memperbaiki diri sendiri berdasarkan standar moral dan etika yang kita anggap benar. Ini mencakup bertindak dengan kejujuran, keberanian, dan kebijaksanaan, terlepas dari bagaimana orang lain berperilaku. Dengan memelihara integritas pribadi, kita tidak hanya menjaga harga diri kita, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan yang sehat dan konstruktif dengan orang lain. Kita menjadi contoh dari nilai-nilai yang kita yakini dan menginspirasi orang lain untuk menghormati dan mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Pada akhirnya, menjaga integritas pribadi adalah tindakan yang memperkuat diri kita dalam menghadapi tantangan hidup dan menjaga ketenangan batin kita. 6. Jangan terjebak dalam emosi negatif. Rasa tidak dihormati seringkali memicu emosi negatif seperti kemarahan, frustasi, atau dendam. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam emosi tersebut, tetapi untuk mengenalinya dan memilih untuk tidak membiarkannya menguasai kita. Dengan melatih diri untuk menjaga jarak emosional, kamu dapat merespons situasi dengan lebih rasional dan tenang. Untuk menerapkan Stoikisme dalam menghadapi rasa tidak dihormati, penting untuk memahami prinsip dasar dari filosofi ini. Kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan melepaskan kekhawatiran tentang hal-hal yang di luar kontrol kita. Ketika menghadapi penghinaan atau ketidakadilan, alih-alih membiarkan emosi negatif seperti kemarahan atau dendam menguasai diri kita, kita sebaiknya merenungkan reaksi kita dan memilih respon yang lebih konstruktif. Dengan mengadopsi pandangan ini, kita dapat lebih mudah melepaskan rasa sakit dan fokus pada tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Praktik ini tidak hanya membantu kita menjaga kedamaian batin, tetapi juga mendorong kita untuk berperilaku dengan kebijaksanaan dan martabat, yang pada akhirnya dapat memperbaiki hubungan dan situasi yang kita hadapi. Dengan melatih diri untuk menghadapi situasi dengan ketenangan, kita mengembangkan kekuatan batin dan ketahanan emosional yang lebih besar, sesuai dengan ajaran Stoikisme, yang mendorong kita untuk hidup dengan kebajikan dan harmoni dengan alam semesta. 7. Praktikan ketahanan mental. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk tetap kuat dan stabil meskipun menghadapi tantangan. Stoikisme mendorong kita untuk mengembangkan ketahanan ini dengan latihan rutin dan kesadaran diri. Latihan seperti meditasi, refleksi harian, dan jurnal bisa membantu memperkuat ketahanan mental. Dengan demikian, kamu akan lebih siap untuk menghadapi dan mengatasi situasi di mana kamu merasa tidak dihormati. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, yakni reaksi kita sendiri, dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Untuk mengembangkan ketahanan mental, praktikkan penerimaan, kontrol diri, dan refleksi diri. Dengan cara ini, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan stabil. Menghadapi rasa tidak dihormati bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme,
kamu dapat belajar untuk menghadapinya dengan lebih bijaksana dan efektif. Dengan fokus pada kendali diri, penerimaan, empati, pembelajaran, integritas, pengendalian emosi, dan ketahanan mental, kamu akan lebih mampu menghadapi tantangan ini dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif berikutnya. Kami juga sangat menghargai komentar dan masukan dari Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mesta Kita.